Permainan lato-lato sedang sangat viral akhir-akhir ini. Dimainkan nyaris di setiap sudut kota dan desa dan berbagai kalangan. Semua memainkan mulai dari anak kecil, kakek dan nenek, pejabat, bahkan seorang presiden ikut mencobanya. Selain itu, di kalangan artis pun juga ikut demam lato-lato. Datang secara tiba-tiba, kemudian mendadak Lato-lato dipercaya bukan sekedar permainan anak-anak. Apalagi fenomena ini seperti pengulangan di era 70-an yang terasa misterius. Tapi benarkah ada aroma mistis dalam permainan ini? Mungkinkah suara lato-lato bisa mengundang makhluk halus? Berikut ini analisa Ki Candan Langit yang di masa kanak-kanak pernah tersasar ke dimensi lain karena memainkan lato-lato di malam hari. Atau ada pertanda apa lato-lato ini mendadak viral? Saya rasakan ini kecenderungan dan ada keterkaitan dengan hal-hal yang memang berkesinambungan dengan era masa zaman yang lampau. Sebenarnya zaman kerajaan-kerajaan pun sebenarnya sudah ada. Bahkan ini juga saya sekilas terdengar ini di tahun era 70-an ini memang sempat rame ya. Namun bentuknya mungkin nggak seperti yang sekarang. Sejarahnya lato-lato atau itu awalnya ada di negara Amerika, negara Paman Sam. Itu sekitar tahun 1960-an. Di sana disebutnya klaker ya, atau ya kalau di kita disebutnya nok-nok atau etek-etek gitu ya. Itu awalnya pembuatannya dari bahannya ada dari akrilik, terus ada juga dari kaca. Akhirnya itu dianggap berbahaya, bisa kena mata pada saat dimainkan. Akhirnya sempat dilarang di negara Amerika. Ya, aku waktu kecil main beginian. Zaman aku masih di Manado dulu, aku pernah main kayak gini tahu. Dulu kan zamannya belum ada HP, belum ada sosial media, jadi mainnya ya kalau nggak main, pokoknya mainnya yang outdoor lah pokoknya. Mereka yang memiliki kepekaan batin atau para indigo yang dikaruniai indera keenam akan memahami suara lato-lato yang bukan suara biasa. Ki Candan Langit termasuk yang merasakan getaran tertentu setiap mendengar suara tersebut. Serupa dengan alunan suara yang membawa ke sebuah perjalanan spiritual. Ini yang menjadi misteri dari lato-lato yang kian marak dimainkan masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada misterinya tentunya. Daya tarik dari situ ini sudah jelas. Dari anak-anak ini terpanggil hatinya, mereka ini terbawa. Sebenarnya ini ada nuansa dari dentuman ya, cetek, cetek, cetek. Ini sebenarnya sudah mengandung makna panggilan jiwa atau panggilan hati secara tidak langsung. Jika orang yang bisa merasakan dan menghayati alunan nada-nada tersebut, itu bisa menjadi perjalanan spiritual. Nah ini, karena apa? Kalau yang saya rasakan ini sebenarnya dari suara itu, dari suara yang memang mengeluarkan bunyi yang memang terkadang aneh, terkadang kita itu mendengar, itu biasa aja. Kalau saya percaya, mungkin banyak orang yang tidak percaya, apalagi saya tinggal di Bali, lahir dan besar dengan ditanamkan pemikiran bahwa kita harus selalu hormat dengan yang tidak tampak, energi-energi yang tidak tampak, energi-energi yang tidak sefrekuensi dengan manusia, tetapi mereka hanya ingin diakui bahwa ada gitu.
Suasana akan terasa mistis apabila membunyikan lato-lato pada malam hari. Ada getaran yang tak biasa jika secara terus-menerus mendengarkan suara benturan dua bola lato-lato. Itu terjadi karena suara lato-lato yang ritmis mendekati suara dengung sebuah mantra gaib yang bisa mengundang makhluk halus. Membunyikan malam-malam itu akan memanggil daya rasa tentang berkaitan dengan mistis ya. Karena mistis ini itu berkaitan dengan gaib. Dan gaib ini sebenarnya mereka tuh ada sebagian cenderung dekat dengan suara-suara. Jadi suara-suara ini sebenarnya alunan-alunan yang simbolisnya ini mengundang mereka dan mengundang perhatian mereka ya untuk ikut serta berkecimpung di permainan tersebut. Semakin masif, permainan lato-lato rupanya ada hubungannya dengan dunia gaib. Tapi benarkah bunyi lato-lato bisa menjadi pertanda bahaya? Barangkali ada yang tidak percaya atau malah mencibir pemahaman bahwa lato-lato berhubungan dengan dunia yang penuh misteri. Ada banyak makna yang bisa ditelisik dari fenomena permainan ini. Ki Candan yang berusaha meneropong dari sisi batin agak berhati-hati karena ada nuansa yang sama sekali berbeda, sehingga lato-lato tidak sekedar sebuah permainan belaka. Lato sebenarnya ini bahasa Jawa ya, lakune noto. Nah, dengan arti dari lato, lakune noto, sebenarnya dengan bunyi-bunyian tersebut di era tahun 2023 ini dilambangkan dengan kita supaya untuk mempersiapkan diri ketika kita menghadapi era zaman yang modern dan semakin banyak gejolak. Indonesia nggak habis-habis. Itulah Indonesia, bener gak? Kreatifnya nggak habis-habis. Ya itu namanya orang kan ada waktu-waktunya. Coba Tyson main Tyson. Bunyinya gimana? Maan lu mana bunyinya nggak ada. Sebenarnya anak-anak kalau main. Sebenarnya ini lebih baik daripada Benar, lato-lato bukan sekedar permainan anak-anak. Kemunculan yang viral dalam pandangan Ki Candan Langit bisa memberi pertanda khusus akan terjadi sesuatu. Sebagai spiritual, Ki Candan hanya berharap heboh suara lato-lato yang nyaris melanda seluruh tanah air bukan sebagai sasmita mara bahaya. Kemunculan lato-lato ini ada tanda kutip dan ada tanda tanya. Ada tanda kutipnya ini yang saya perhatikan dan yang saya rasakan, apakah dengan adanya tanda-tanda lato-lato muncul ini akan ada sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan di sekeliling kita, ataupun dengan adanya lato-lato ini apakah ada suatu tanda bahaya yang sangat besar yang nantinya akan terjadi di bumi Nusantara ini.